Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memperkenalkan diri kami dulu, yaitu perkenalkan nama saya Adi Syafira. Saya Nauli Yulianti Putri. Saya Dela Rutika. Saya Asal Fuad. Saya Keditnya Pemana. Kami dari kelompok sejarah kelas 11E akan mengunjungi 18 objek tempat sejarah yang ada di Singkawang. Saksikan terus perjalanan kami ya. Sejarah berdirinya, bangunan ini dibangun pada awal abad ke-20 ketika Singkawang masih menjadi bagian dari kawasan administrasi Hindia dan Belanda. Pada masa itu, pemerintah kolonial mendapatkan seorang asisten residen, pejabat tinggi yang bertanggung jawab atas pemerintah dan pengawasan wilayah setempat. Demikian kediaman asisten residen daerah Singkawang menjadi saksi sejarah masa kolonial sekaligus warisan arsitektur klasik yang memperkayakan identitas budaya dan sejarah kota Singkawang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat mengenai PM ataupun Polisi Militer. Kantor Polisi Militer atau PM Singkawang merupakan salah satu markas militer bersejarah di kota Singkawang, Kalimantan Barat. Keberadaan tidak lepas dari perkembangan institusi pertahanan dan keamanan Indonesia setelah masa kemerdekaan. Asal-usulnya, kantor PM Singkawang berdiri setelah Tentara Nasional Indonesia (TNI) dibentuk pada akhir tahun 1940-an hingga awal 1950-an. Pada masa itu, wilayah Singkawang menjadi salah satu pos penting pertahanan di Kalimantan Barat karena letaknya strategi di jalur pantai barat dan dekat dengan perbatasan. Dengan demikian, kantor PM Singkawang tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas militer, tetapi juga merupakan bagian penting dari sejarah pembentukan sistem pertahanan Indonesia di daerah tersebut. Terima kasih. Singkat lingkungan hidup. Kota Singkawang adalah instansi pemerintah daerah yang bertugas mengelola dan menjaga kualitas lingkungan hidup di wilayah Singkawang, Kalimantan Barat. Asal-usul dan perkembangan. Lembaga ini awalnya merupakan bagian dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang dibentuk setelah kota Singkawang resmi menjadi kota madya pada tahun 2001. Seiring berkembangnya kebutuhan akan pengelolaan lingkungan yang lebih profesional, pemerintah kota kemudian membentuk Dinas Lingkungan Hidup secara terpisah. Masanya pemerintahan kolonial Belanda, Singkawang merupakan salah satu kota administratif penting di wilayah kota Kalimantan Barat. Karena itu pemerintah kolonial mendirikan gedung pengadilan untuk mengatur urusan hukum dan ketertiban di daerah tersebut. Asal-usul, pengadilan ini dibangun pada awal abad ke-20. Demikian pengadilan zaman Belanda di Singkawang adalah salah satu warisan sejarah kolonial yang menunjukkan perjalanan panjang dan menegakkan hukum dan administrasi pemerintahan di kota tersebut. Komunitas Magra Cina menjadi bagian penting dari warisan multikultural Singkawang yang dikenal sebagai kota dengan keragaman etnis dan toleransi tinggi antara Tionghoa, Melayu, dan Dayak. Demikian Marga Cina di Singkawang mencerminkan sejarah panjang migrasi, kerja keras, dan akulturasi budaya Tionghoa Hakka yang turut membentuk identitas sosial dan ekonomi kota tersebut hingga kini. 0 km Singkawang ditetapkan oleh pemerintah kota Singkawang setelah kota ini diresmi menjadi kota Mandai pada tahun 2021 hasil pemegaan dari Kabupaten Bengkayang. Penetapan titik 0 ini dilakukan sebagai simbol identitas kota Singkawang dan penanda resmi pusat wilayah Singkawang. Dengan demikian, titik 0 km Singkawang bukan hanya menandai koordinat pusat kota Singkawang, tetapi juga simbol sejarah dan kebanggaan masyarakat atas berdirinya Singkawang sebagai kota mandiri di Kalimantan Barat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kantor
A few moments later. Kantor Pos Singkawang. Kantor Pos Singkawang adalah salah satu bangunan bersejarah peninggalan masa kolonial Belanda di kota Singkawang, Kalimantan Barat. Kantor ini dibangun untuk mendukung kegiatan komunikasi dan administrasi pemerintahan kolonial di wilayah pesisir Kalimantan Barat. Asal-usul, Kantor Pos Singkawang diperkirakan berdiri pada abad ke-20. Dengan demikian, Kantor Pos Singkawang bukan hanya fasilitas pelayanan publik, tetapi juga warisan sejarah dan arsitektur kolonial yang menandai perjalanan panjang kota ini. Sejarah berdirinya wilayah Singkawang dibangun pada awal abad ke-20 sekitar tahun 1936 oleh masyarakat Muslim setempat yang terdiri dari etnis Melayu, Arab, dan Tionghoa Muslim. Lokasinya berada di pusat kota Singkawang, dekat dengan kawasan pasar dan pemukiman warga multietnis. Dengan sejarah panjangnya, Masjid Al-Singkawang menjadi ikon religi dan budaya Islam di Kalimantan Barat, serta simbol toleransi dan keharmonisan antarumat beragama di kota multikultural ini. Puri Singkawang adalah monumen bersejarah yang dibangun untuk memperingati momen penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir tahun 1949. Tugu ini menjadi saksi penting perjuangan rakyat Singkawang dan Kalimantan Barat dalam proses menuju kemerdekaan penuh Indonesia. Dengan demikian, Tugu Singkawang adalah monumen penting yang merekam peristiwa bersejarah peneguhan kedaulatan Indonesia di Kalimantan Barat, sekaligus menjadi simbol perjuangan dan kebanggaan masyarakat Singkawang. Water Torrent Singkawang yang terletak di kawasan Roban adalah salah satu bangunan bersejarah peninggalan masa kolonial Belanda di kota Singkawang, Kalimantan Barat. Bangunan ini dahulu dibangun sebagai bagian dari sistem penyediaan air bersih untuk kota. Asal-usul menara air ini diperkirakan dibangun pada awal abad ke-20. Dengan demikian, Water Torrent PDAM Roban Singkawang bukan hanya fasilitas teknis, tetapi juga warisan arsitektur dan sejarah yang media kemajuan awal kota Singkawang di bidang penyelenggaraan publik dan perkotaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang PLN Singkawang. Perusahaan listrik zaman Belanda di Singkawang yang dulu dikenal dengan nama ANIM atau ANIM yang artinya Algemene Nederlandse Electric Maatschappij. Asal-usul ANIM didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda pada awal abad ke-20, sekitar tahun 1920-an. Dengan demikian, perusahaan listrik ANIM di Jalan Sudirman Singkawang merupakan tonggak awal sejarah kelistrikan di kota tersebut dan bagian penting dari perjalanan menuju pembangunan modern di Kalimantan Barat. Baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat tentang SMP Brugdorf. SMP Brugdorf Singkawang terletak di Jalan Ponegoro Singkawang, Kalimantan Barat. SMP Brugdorf Singkawang didirikan oleh Kongregaris Brugdorf CECM atau Congregation Missionum de Maria Hill, yaitu para Brugdorf Katolik yang datang dari Belanda untuk berkarya di bidang pendidikan dan pelayanan sosial. Dengan sejarah sepanjangnya, SMP Brugdorf Singkawang tidak hanya dikenal karena prestasi akademik, tetapi juga karena perannya dalam membentuk karakter nilai kemanusiaan di kalangan generasi muda Singkawang. Gereja Katolik Santo Fransiskus Assisi adalah salah satu gereja tertua dan terbesar di kota Singkawang, Kalimantan Barat. Gereja ini berada di bawah Keuskupan Agung Pontianak dan menjadi pusat kegiatan umat Katolik di wilayah tersebut. Sejarah berdirinya, gereja ini dibangun oleh para misionaris Katolik, khususnya dari Ordo Fransiskan yang datang ke Singkawang pada awal abad ke-20. Mereka menamai gereja ini sesuai dengan nama pelindung mereka, yaitu Santo Fransiskus dari Assisi, seorang tokoh Katolik yang dikenal karena kesederhanaan dan cintanya terhadap sesama serta alam. Jadi, gereja Fransiskus Assisi Singkawang merupakan
Kusta Singkawang adalah sebuah kompleks bersejarah yang terletak di Singkawang. Tempat ini awalnya dikenal sebagai Rumah Sakit Kusta Alvero yang didirikan oleh misionaris Katolik pada masa kolonial Belanda untuk merawat penderita kusta atau lepra. Jadi, Gereja Alvero bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga bagian dari kompleks rumah sakit kusta yang berperan besar dalam sejarah pelayan sosial dan kemanusiaan di Kalimantan Barat. Pekong Pasar Singkawang adalah salah satu kelenteng tertua dalam paling terkenal di kota Singkawang. Pekong sendiri berarti tempat ibadah atau kelenteng dalam bahasa Hakka. Tempat ini menjadikan pusat spiritual dan budaya masyarakat Tionghoa di daerah ini tersebut. Demikian Pekong Pasar Singkawang bukan hanya tempat ibadah, tapi juga warisan sejarah dan budaya yang memperlihatkan identitas kuat masyarakat Tionghoa di Kalimantan Barat. Makam Kapitan berwajib merancing bukan hanya tempat makam tokoh bersejarah, tetapi juga menjadi warisan budaya yang menggambarkan keberagaman dan keharmonisan etnis di Singkawang. Sejarah Kapitan Cina menunjukkan bagaimana masyarakat Tionghoa di Singkawang telah lama memiliki struktur sosial dan kepemimpinan sendiri, serta berperan penting dalam perekonomian dan kehidupan sosial kota. Dengan demikian, Kapitan Cina Singkawang merupakan bagian penting dari sejarah kota tersebut, simbol kepemimpinan Tionghoa lokal, hubungan dengan pemerintahan kolonial, dan kerukunan multi-etnis yang masih terasa hingga kini di Singkawang. Oke teman-teman, sekarang saya lagi ada di rumah sakit TKT. Ini saya akan menjelaskan tentang Rumah Sakit Tentara Belanda di Singkawang yang kini dikenal sebagai Rumah Sakit DKT atau Detasemen Kesehatan Tentara adalah salah satu bangunan bersejarah peninggalan kolonial Belanda yang memiliki peran penting dalam bidang kesehatan dan militer di Kalimantan Barat. Asal-usul Rumah Sakit DKT. Rumah sakit ini dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda pada awal abad ke-20 ketika Singkawang menjadi pos strategi militer dan administrasi di pesisir barat Kalimantan. Dengan demikian, Rumah Sakit Tentara Belanda atau DKT Singkawang tidak hanya berperan dalam bidang medis dan militer, tetapi juga menjadi jejak nyata perjalanan sejarah kota Singkawang dari masa penjajahan hingga Indonesia merdeka. Jadi, ini adalah sejarah bangunan yang kami kunjungi teman-teman. Jadi sekian dari kelompok kami, terima kasih. A few moments later.